Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Fisika dan NIM 20200200006 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hoiri, SPD, MPD. Di sini, saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran untuk materi besaran pokok dan besaran turunan. Adapun kompetensi dasar, siswa mampu menganalisis konsep besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian siswa mampu mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan. Indikator pembelajarannya yaitu memahami dan menganalisis konsep besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian memahami dan mendeskripsikan konsep besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil diskusi dengan baik dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan dapat bekerja sama. Sebelum saya melanjutkan ke strategi apa yang akan digunakan, saya akan menjelaskan apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah diakui. Terdapat 7 besaran pokok yang diakui yakni panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, di mana sisi merupakan besaran panjang yang satuannya adalah meter. Jadi, dalam sistem satuan internasional, satuan luas adalah meter kuadrat. Oleh karena itu, luas diturunkan dari besaran panjang, yang termasuk besaran turunan yakni luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Yang termasuk besaran pokok yakni panjang. Besaran panjang ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dalam sistem satuan internasional. Satuan yang digunakan oleh panjang adalah meter dan memiliki dimensi L. Sementara alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang adalah mistar, rollmeter, jangka sorong, dan micrometer screw. Mistar atau penggaris berskala terkecil 1 mm memiliki ketelitian 0,5 mm. Ketelitian pengukuran menggunakan penggaris ialah setengah nilai skala terkecilnya. Kemudian rollmeter. Rollmeter ialah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang 15-50 meter. Meteran ini dipakai oleh tukang bangunan atau pengukuran lebar jalan. Ketelitian pengukuran dengan rollmeter sampai 0,5 mm. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong ialah alat yang digunakan untuk mengukur panjang tebal, kedalaman lubang, dan juga diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Dengan batas ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong memiliki 2 rahang, yaitu rahang tetap dan juga rahang sorong. Kemudian, micrometer screw. Micrometer screw ialah alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis. Misalnya, ialah kertas, seng, dan karbon. Pada mikrometer terdapat 2 macam skala. Besaran pokok yang kedua yakni massa. Besaran massa ini digunakan untuk mengukur kandungan materi benda. Satuan yang telah disepakati oleh satuan internasional untuk mengukur massa adalah kilogram dan memiliki dimensi M, sementara alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa adalah neraca atau timbangan. Macam-macam neraca antara lain neraca analitis 2 lengan. Neraca ini berfungsi untuk mengukur massa benda, misalnya ialah emas, batu, kristal, dan benda yang lainnya. Batas ketelitian neraca analitis 2 lengan ialah 0,1 gram. Kemudian neraca Ohaus. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Kapasitas beban yang ditimbang dan menggunakan neraca ini ialah 311 gram. Batas ketelitian neraca Ohaus ialah 0,1 gram. Kemudian neraca lengan gantung. Neraca ini berfungsi untuk menentukan massa benda, yang cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat di sepanjang batang. Kemudian neraca digital. Neraca digital di dalam penggunaannya sangat praktis karena besar massa benda yang diukur langsung ditunjuk dan terbaca pada layarnya. Ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Besaran pokok selanjutnya yakni waktu. Waktu ialah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Berikut ini ialah beberapa alat ukur untuk mengukur besaran waktu, yakni ada stopwatch.
dengan ketelitian 0,1 detik karena setiap skala pada stopwatch dibagi menjadi 10 bagian. Alat ini biasanya digunakan untuk pengukuran waktu dalam kegiatan olahraga atau dalam praktik penelitian. Yang kemudian ada arloji, umumnya dengan ketelitian 1 detik. Selanjutnya penunjuk waktu elektronik mencapai ketelitian 1/1000 detik. Kemudian jam atom cesium dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Artinya kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Besaran pokok selanjutnya yakni kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut ampermeter. Ampermeter memiliki hambatan dalam yang sangat kecil. Pemakaiannya harus dihubungkan secara seri pada rangkaian yang diukur, sehingga jarum menunjuk angka yang merupakan besarnya arus listrik yang mengalir. Kemudian ada suhu. Untuk mengukur suhu, suatu sistem umumnya menggunakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan prinsip pemuaian. Termometer biasanya terbuat dari tabung, pipa kapiler tertutup yang berisi air raksa yang diberi skala. Ketika suhu bertambah, air raksa dan tabung memuai. Pemuaian yang terjadi pada air raksa akan lebih besar dibandingkan pemuaian pada tabung kapiler. Naiknya ketinggian permukaan raksa dalam tabung kapiler dibaca sebagai kenaikan suhu. Alat ukur suhu disebut termometer dan satuan suhu dalam satuan internasional ialah Kelvin. Namun beberapa orang masih menganggap jika satuan suhu ialah Celcius. Besaran pokok selanjutnya yakni intensitas cahaya. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur daya yang terpancar dari sebuah sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan intensitas cahaya menurut satuan internasional ialah kandela. Untuk mengukur intensitas cahaya, kita bisa menggunakan alat ukur intensitas cahaya yang disebut light meter. Kemudian jumlah zat. Besaran pokok jumlah zat dalam satuan internasional memiliki satuan mol. 1 mol memiliki jumlah yang setara dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon atau C12 yang kira-kira nilainya 6,02211413 dikalikan dengan 10 pangkat 23. Belum ada alat ukur jumlah zat yang secara baku dapat mengukur jumlah zat suatu unsur. Hal ini dikarenakan pengukuran jumlah zat memang tidak bisa dilakukan langsung, namun harus dengan mengukur massa zat terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke besaran turunan. Yang pertama yakni luas. Luas terdiri dari besaran pokok yaitu panjang, di mana luas sama dengan panjang dikali lebar menghasilkan satuan meter persegi. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni ketika mencari luas daerah yang diarsir dengan integral ataupun saat akan menghitung luas tanah. Besaran turunan selanjutnya yakni volume. Volume terdiri dari satu besaran pokok yaitu panjang. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi dan menghasilkan satuan meter per kubik. Contoh penerapan besaran turunan volume dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita akan mengukur kedalaman kolam. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis terdiri dari 2 besaran pokok yaitu massa dan panjang. Massa jenis adalah massa unit volume suatu materi yang dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik. Massa jenis sama dengan massa per volume dan menghasilkan satuan kilogram per meter kubik. Penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Balon helium. Tahukah kamu mengapa balon helium dapat melayang di udara, sedangkan saat kamu meniup balon dengan nafasmu, balon tersebut tidak melayang? Hal ini dikarenakan massa jenis helium lebih kecil dibandingkan massa jenis udara. Saat kamu meniup balon dengan nafasmu, gas yang masuk ke dalam balon adalah gas karbon monoksida yang massa jenisnya lebih berat dari massa jenis udara, sehingga balon tersebut tidak dapat melayang. Yang kemudian, tumpahan minyak di laut. Air tidak bisa bersatu dengan minyak. Coba kamu masukkan air dan minyak ke dalam botol. Kemudian, keduanya akan terus berpisah. Bahkan jika botol dikocok, keduanya tetap tak menyatu. Jika suatu limbah mengandung minyak seperti oli tumpah ke laut, minyak tersebut akan terus mengapung di atas air. Hal ini dikarenakan massa jenis minyak lebih ringan dibanding massa jenis air, sehingga minyak akan terus berada di atas air.
Tumpahan minyak di lautan kemudian akan mengenai burung yang hidup dengan berburu ikan. Bulu burung mungkin anti air, tetapi tidak anti minyak. Minyak menyelubungi seluruh tubuhnya, kemudian mengaburkan pandangannya dan menghilangkan kemampuan terbangnya, membuat burung terperangkap dalam air dan mati. Penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya yakni awan. Keluarlah dari rumah dan lihatlah ke langit. Ada awan yang melayang di udara. Tahukah kamu berapa berat awan? Dilansir dari situs United States Geological Survey, awan memiliki berat sekitar 551 ton, jauh melebihi berat gajah Afrika yang mencapai 7 ton. Gajah saja tidak mengapung, mengapa awan yang ratusan kali lebih berat dibanding gajah mengapung? Jawabannya adalah massa jenis awan lebih ringan dibanding massa jenis udara sehingga awan dengan berat yang sangat besar dapat mengapung sangat tinggi di udara. Contoh selanjutnya yakni kapal laut. Mengapa kapal bisa mengapung di atas lautan padahal ukurannya sangat besar dan berat? Kapal pada zaman modern bahkan sangat besar, terbuat dari logam yang keras dan berat. Bukankah koin logam tenggelam saat dimasukkan dalam air? Jawabannya adalah karena kapal memiliki ruang kosong berisi udara di dalamnya. Dilansir dari Let's Talk Science, ruang udara tersebut membuat massa jenis keseluruhan kapal lebih ringan daripada massa jenis air di lautan, sehingga kapal bisa terus mengapung. Inilah mengapa jika kapal mengalami kebocoran, kapal tersebut dapat tenggelam. Saat kapal bocor, air akan masuk ke dalam dan memaksa udara untuk keluar. Hal ini menyebabkan massa jenis kapal menjadi lebih besar dibanding massa jenis air dan kapal pun tenggelam hingga dasar laut. Kemudian, ada kapal selam. Mengapa kapal selam bisa mengapung di atas permukaan laut, lalu tenggelam lagi, lalu terapung dengan sangat mudah? Jawabannya adalah keberadaan ruang udara dalam kapal. Kapal selam dibuat berdasarkan prinsip massa jenis. Kapal selam memiliki satu tangki pemberat yang dapat diisi dengan air. Terlihat pada gambar, jika ingin mengapung, tangki pemberat dikosongkan, membuat massa jenis kapal selam lebih ringan dibanding dengan air. Saat tangki diisi penuh dengan air, udara akan keluar dari tangki menyebabkan massa jenis kapal lebih berat dibandingkan air. Untuk kembali naik ke permukaan, tangki kapal selam membuang air dan terisi udara yang terkompresi sehingga kapal dapat mengapung di atas air. Besaran turunan selanjutnya yakni kecepatan. Kecepatan terdiri dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu, di mana hasil satuannya yakni meter per sekon. Umumnya, kecepatan merupakan jarak per selang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak, namun pada konsep turunan kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Secara matematis, kecepatan dengan konsep turunan dapat ditulis sebagai berikut. Contoh penerapannya adalah sebuah mobil Ferrari 330 P4 dapat menempuh lebih dari 70 mph. Besaran turunan selanjutnya yakni percepatan. Percepatan terdiri dari dua besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan per selang waktu menghasilkan meter per sekon kuadrat. Percepatan merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh suatu objek yang bergerak. Namun pada konsep turunan, percepatan dapat ditentukan dari turunan kedua fungsi jarak tempuh, lintasan maupun dari turunan pertama fungsi kecepatan. Besaran yang selanjutnya adalah gaya. Gaya terdiri dari tiga besaran pokok yaitu massa, panjang, dan waktu. Gaya sama dengan massa dikali percepatan di mana satuannya dihasilkan yakni kilogram meter per sekon kuadrat. Penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat ketika kita akan mendorong meja atau kuda yang menarik delman. Besaran turunan selanjutnya yakni usaha. Usaha terdiri dari tiga besaran pokok yaitu massa, panjang, dan waktu, di mana usaha sama dengan gaya dikali perpindahan menghasilkan kilogram meter per sekon, di mana
mana satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Misalnya, ketika kita melakukan usaha terhadap sebuah batu besar dengan cara mengangkatnya, kita menyalurkan energi, tetapi energi tersebut tidak hilang. Energi tidak habis, melainkan dipindahkan ke batu, sehingga batu tersebut memiliki energi dan bisa melakukan usaha. Dari contoh tersebut disimpulkan bahwa satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu joule. Selanjutnya ada daya. Daya terdiri dari 3 besaran pokok, yaitu massa, panjang, dan waktu. Daya sama dengan usaha per selisih waktu dengan diperoleh satuannya yakni kilogram meter persegi per sekon kubik. Kemudian ada tekanan terdiri dari 3 besaran pokok, yaitu massa, panjang, dan waktu. Tekanan sama dengan gaya per luas permukaan dengan satuan kilogram per meter sekon kuadrat. Udara di bagian contoh penerapannya yakni udara di bagian atas botol memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada udara di dalam tabung sehingga menekan cairan. Lalu cairan didorong ke atas tabung menuju mekanisme pompa. Mekanisme pompa memaksa sebagian cairan ini keluar melalui tabung ke nozzle yang jauh lebih kecil sehingga berubah menjadi aerosol berkecepatan tinggi dari tetesan air. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture merupakan sebuah model di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap dalam hati serta dapat diingat kembali. Kemudian pendekatan kognitivisme lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Kemudian strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran kooperatif. Maksudnya, strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu objek. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, siswa dan anggota kelompoknya harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Metode yang digunakan adalah menggunakan diskusi kelompok. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama secara berkelompok. Kemudian sintak atau langkah pembelajaran besaran pokok dan turunan. Langkah pertama, guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran mengenai materi besaran pokok dan turunan. Langkah kedua, guru menayangkan lewat OHP secara langsung. Langkah ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Dalam tahap ini, guru juga menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran. Kemudian langkah keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis tersebut dicatat pada kertas. Dalam hal ini, siswa berkelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian menuliskan hasil pekerjaannya. Selanjutnya langkah kelima yakni tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Perwakilan dari setiap kelompok maju dan membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Langkah keenam mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian langkah ketujuh kesimpulan, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.